lagi, tapi harus lebih semangat ya. Aku anak Tuhan, selalu rajin ibadah, memuji menyembah, jadi kesukaanku tak pernah lupa untuk membaca firman, tak pernah lupa untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Ayo kita mau nyanyi sekali lagi dari awal ya. Aku anak Tuhan, selalu rajin ibadah, memuji menyembah, jadi kesukaanku tak pernah ku lupa untuk membaca firman, tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Tak pernah lupa untuk membaca firman, tak pernah lupa untuk selalu berdoa, untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Yeay! Teman-teman, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau satukan hati kita ke Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita mau lepit tangan, kita mau tutup mata kita, dan kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Kau yang utama di hidupku, Kau yang selalu ku rindukan, Tuhan Yesus.
kita mau nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi ya. Boleh sama-sama kita mau angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebentar lagi kamu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid supaya kami bisa mendengarkan semua firman yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik Joel Kids. Hari ini kakak akan menyampaikan tema tentang pilihan Tuhan ya. Nah, hari ini sebelum kakak menyampaikan firman, mari kita berdoa dulu ya. Biar firman hari ini bisa adik-adik pahami sesuai yang Tuhan mau. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengar setiap firman-Mu. Tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar, baik di rumah, dimanapun berada, agar kami dapat mengerti setiap firman yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tadi kakak sudah bilang tema hari ini apa? Pilihan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau ngomong-ngomong tentang pilihan nih, kita ini pasti pilihan yang enak-enak kan. Contoh, kalau kakak nih suatu hari datang ke adik-adik bawa daging sama bawa sayur, kira-kira adik-adik pasti mau yang mana? Pasti pilihnya yang daging kan. Terus, kalau suatu hari kakak bawa nih ke adik-adik, tanya adik-adik mau apa? Kakak bawa permen atau batu? Pasti adik-adik pilihnya apa? Permen. Benar. Terus sama juga kalau suatu hari adik-adik dikasih pilihan, mau pilih mana? Main game atau baca firman? Pasti adik-adik pilihnya apa? Main game ya. Jadi kalau masalah memilih, pasti kita semua memilih untuk yang enak buat diri kita. Oke, nah itu pilihan, tentang pilihan kita. Nah hari ini pilihan Tuhan. Wah, pasti adik-adik penasaran kan, pilihan Tuhan itu yang bagaimana ya? Pilihan Tuhan itu yang seperti apa ya? Sama nggak kayak pilihan kita? Yang semua serba bagus, semua harus serba enak, semua harus serba spesial. Yuk kita saksikan ya drama hari ini. Wah, keadaan dunia semakin tidak baik. Aku harus cari anak yang menjadi pilihan Tuhan. Tapi kira-kira siapa ya? Coba aku cek terlebih dahulu yang Tuhan mau. Baiklah, aku akan mulai mencari mereka semua.
Kenapa ya mereka tidak mau mendengarkanku? Padahal aku kan cuma mau bercerita. Kamu siapa? Aku adalah Profesor Alkitab. Profesor Alkitab? Siapa itu Profesor Alkitab? Aku adalah utusan Tuhan yang mencari anak-anak pilihan Tuhan. Kabar baiknya, Mose, kamu menjadi salah satu pilihan Tuhan itu. Aku pilihan Tuhan? Iya, Mose, Tuhan sudah memilihmu. Kenapa Tuhan memilihku? Aku kan tidak pandai berbicara. Mose, seringkali Tuhan memilih anak-anaknya yang tidak pandai dan tidak mampu, bukan untuk mempermalukan mereka, tetapi agar kuasa Tuhan lebih sempurna dalam hidup mereka dan nama Tuhan bisa terus dimuliakan. Oh, begitu ya. Tapi apa Tuhan tidak salah? Tuhan tidak pernah salah memilih anak-anaknya. Nah, ini aku berikan pin ranger. Bawa dan jaga pin ini. Suatu hari nanti kamu akan diberitahu kapan pin ini dapat digunakan. Baik, Prof. Aku akan jaga pin ini. Nah, adik-adik sudah saksikan kan drama tadi? Itu pilihan Tuhan, adik-adik. Nah, pilihan Tuhan ternyata harus yang hebat, harus yang luar biasa. Ternyata enggak. Pilihan Tuhan yang tadi dipilih di drama itu adalah seseorang atau seorang anak yang bukan anak yang baik, bukan anak yang hebat, bahkan bukan anak yang lancar berbicara. Ya, adik-adik tadi sudah perhatikan dramanya. Tadi itu Tuhan pilih, Profesor Alkitabnya memilih seorang anak yang mungkin gagap atau nggak bisa bicara dengan lancar. Dia ngomong aja nggak lancar, dia bicara aja masih aku, ya kan, masih susah dia untuk bicara lancar. Tapi ternyata anak seperti itu jadi pilihan Tuhan. Kenapa ya adik-adik kok bisa ya? Ternyata pilihan Tuhan itu nggak selalu yang sempurna, nggak selalu yang bagus. Oke, Tuhan pilih orang-orang bahkan yang punya kelemahan, banyak kelemahan. Nah, berita bagusnya nih adik-adik, kalau kita punya banyak kelemahan, jangan berkecil hati. Siapa tahu nih adik-adik juga pilihan Tuhan ya. Yuk kita lanjutin firman hari ini. Itu kita buka sama-sama, ada di Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Oke, sudah ketemu semua? Kita sama-sama baca ya. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Di ayat ini dikatakan bukan kamu, bukan kita semua nih yang memilih aku. Aku di sini adalah Tuhan. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan. Kita mau nggak pilih Tuhan? Bukan. Melainkan aku di sini yang memilih kamu, atau aku di sini, aku yang bicara tentang Tuhan, itu yang memilih kakak dan memilih adik-adik semua, bahkan yang di rumah. Nah, memilih adik-adik yang di rumah, memilih yang seperti apa? Tuhan bukan Tuhan yang memilih semua yang baik, semua yang sempurna. Ya memang benar, kita semua harus baik, betul. Nah, tapi bukan berarti yang tidak baik, yang mungkin bodoh, yang mungkin gak bisa bicara lancar seperti tadi di drama, itu tidak dipilih Tuhan loh. Jadi adik-adik jangan berkecil hati. Nah, di Alkitab ada nih satu tokoh. Ada nih satu tokoh di Alkitab yang seorang lelaki
dia juga sama, mirip banget dengan tadi yang di drama, yaitu siapa? Musa. Oke, Musa itu adalah orang yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin suatu bangsa. Musa ini bukan orang yang lancar bicara, ya. Musa ini bahkan dia pertama kali Tuhan memilih Musa, Musa berkata, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Itu ada di Keluaran 4 ayat 10. Itu dikatakan Musa bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ini bukan orang yang pandai bicara. Tapi Tuhan tetap berkata, tidak apa-apa Musa. Ternyata Tuhan tidak memilih orang yang pandai bicara. Bahkan Musa yang tidak pandai bicara pun itu Tuhan pilih untuk memimpin bangsa Israel. Nah, adik-adik, Musa itu mungkin tidak pandai bicara, tapi Musa itu pada akhirnya dia mau dan taat. Meskipun ya adik-adik, Musa ini sudah berkali-kali menolak Tuhan. Beliau berkali-kali menolak panggilan Tuhan dengan banyak alasan. Karena Musa takut, dia yang susah bicara, dia harus memimpin bangsa, dia harus ngomong di depan seluruh orang banyak, dan itu bukan sesuatu yang mudah buat Musa. Tapi Tuhan pun berjanji kepada Musa untuk menyertai. Tuhan berkata sama Musa, aku yang akan menyertai. Nah, ngomong-ngomong nih adik-adik tentang Musa ya, Musa itu memang menolak Tuhan berkali-kali, tapi Musa itu pada akhirnya dia apa adik-adik? Mau ya. Pada akhirnya Musa mau. Nah, Tuhan mungkin Tuhan yang pilih, Tuhan yang mau. Bagian kita apa adik-adik? Hanya mau yang Tuhan mau. Kalau Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah pilih adik-adik di rumah, bagian kita apa? Ya kita cuma berkata mau dan melakukan dengan taat. Kak, aku takut. Sama yang dilakukan sama dengan Musa. Musa juga takut, makanya Musa menolak. Tapi pada akhirnya Musa tetap mau. Kenapa? Karena Tuhan yang mau, Tuhan yang pilih. Nah, di ayat Yohanes 15:16 tadi itu sangat jelas ya adik-adik, bukan kita atau bukan kamu, bukan kakak di sini, bukan adik-adik yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih adik-adik, kakak dan kita semua. Ya, hari ini kita semua belajar ya adik-adik, kalau ternyata pilihan Tuhan itu bukan pilihan kita. Kita memilih yang enak, kita memilih yang bagus, kita memilih yang manis, kita memilih semua yang sepertinya baik. Tapi Tuhan memilih sesuai yang Tuhan mau. Bahkan Tuhan memilih orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak bisa, orang-orang yang mungkin lambat bicara, orang-orang yang pemalu, orang-orang penakut. Nah, itu yang Tuhan pilih. Kenapa? Karena Tuhan tahu orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang inilah yang akan selalu mengandalkan Tuhan. Nah, maka itu adik-adik, kalau adik-adik di rumah merasa, Kak aku nih kok nggak bisa, Kak aku ini kok nggak pinter, itu berarti bisa jadi suatu hari nanti Tuhan panggil adik-adik, entah sebagai pendoa, entah mungkin suatu hari Tuhan pakai adik-adik untuk mengabarkan kabar baik, kita nggak pernah tahu ya. Jadi kita serahkan aja sesuatunya ke dalam Tuhan, karena pilihan Tuhan pasti yang terbaik. Nah, sekarang pertanyaan kakak untuk yang terakhir, apakah adik-adik siap kalau Tuhan memilih adik-adik di rumah? Kalau adik-adik siap dipilih Tuhan, yuk kita mau doa sama-sama. Biar apa? Biar kita diberi hati yang rela. Waktu Tuhan panggil, waktu Tuhan pilih, dan adik-adik berkata, ya Tuhan, saya mau. Ya Tuhan, aku mau. Oke, yuk adik-adik kita mau berdoa, kita mau terima berkat yang terbaik buat hari ini. Siap ya? Kakak mau berdoa buat adik-adik semua.
Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia, buat penyertaan-Mu, bahkan buat pelindungan-Mu, buat setiap kami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu akan selalu menyertai kami. Biar pagi hari ini kami mau terima semua berkat yang terbaik yang daripada-Mu. Berkat hikmat, kebijaksanaan, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Biar tinggal dan selalu menyertai setiap kami. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang akan kirim selalu malaikat-malaikat-Mu, Kau kirim Roh-Mu yang kudus untuk menyertai dan memberkati setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai ketemu adik-adik.